Apakah kita mau memberikan yang baik buat generasi setelah kita? Sehingga generasi setelah kita, mereka tuh punya batu injakan di atas tempat yang telah kita letak buat hidup mereka. Atau kita mau menjadi generasi yang ya udahlah, segitu-gitu aja. Bahkan menaburkan hal-hal negatif dalam kehidupan mereka. Itu pilihan kita hari ini, saudara. Saudara tahu bahwa kita ini hasil produk taburan generasi sebelumnya. Kalau kita bisa ada hari ini, mungkin ada orang yang sudah berdoa buat kita. Orang yang sudah menabur benih takut akan Tuhan dalam hidup kita. Benar nggak, saudara? Sehingga akhirnya Tuhan mencari kita dan kita buka hati buat Tuhan. Benar ya, saudara ya? Walaupun mungkin orang tua kita dulu nggak kenal Tuhan, tapi mungkin mereka udah nabur benih takut akan Tuhan. Ya, saudara ya? Dan kemudian ada orang-orang yang mungkin sudah menabur pengampunan dalam hidup kita. Ada orang-orang yang sudah menabur doa dalam hidup kita. Benar, saudara ya? Tapi saudara, kita hari ini ternyata kita juga produk dari taburan hal-hal negatif. Ya, kemarin kita udah lihat ya, saudara ya. Emosi-emosi kita, ya, luka-luka kita, amarah kita, ya saudara ya. Pola pikir kita yang salah, saudara ya. Itu juga hasil taburan negatif. Ya, yang sudah ditabur generasi-generasi sebelumnya dalam hidup kita. Jadi saudara, kalau RE, kita belajar mengenai kutuk generasi. Benar ya, saudara ya? Hari ini, kebalikannya. Kita tidak akan bicara mengenai kutuk generasi. Tetapi kita akan bicara mengenai berkat bergenerasi. Amin. Kenapa, saudara? Karena ternyata kita, orang yang sudah diurapi Tuhan ini, orang yang sudah dipilih Tuhan ini, kita sangat bisa menjadi berkat bergenerasi bagi anak cucu kita. Keputusannya sekarang ada di tangan kita hari ini. Amin, saudara. Ya. Nah, jadi hari ini saya akan buka firman Tuhan, saudara ya. Kita akan belajar dari firman Tuhan, saudara. Saudara semua tahu Abraham ya? Oke, saya pernah sharing ini. Waktu saya khotbah di Sarang, saya pernah sharing juga di Citra. Tapi hari ini saya mau bukain lagi buat saudara. Buat kita sama-sama belajar. Bahwa kita akan menjadi awal untuk berkat generasi itu datang. Buat anak cucu dan cucu-cucu cicit kita. Amin, saudara ya. Oke, saudara, Abraham. Saudara tahu ceritanya Abraham dipanggil? Sama seperti kita. Amin, saudara. Abraham dipanggil keluar dari rumah bapaknya. Waktu dia keluar, dia bawa Lot kan? Ya. Saudara pasti tahu ceritanya. Habis itu tanahnya nggak cukup karena ternaknya banyak. Dan Lot pilih tanah Sodom dan Gomora. Benar ya? Oke. Dan kemudian Alkitab mencatat waktu itu Lot ditawan. Ya. Dan kemudian Abraham mengerahkan tentara terlatih di rumahnya. 318 orang, ya. 4 raja dan mereka mengejar 5 raja. Mereka perang, saudara. Dan kemudian puji Tuhan, Abraham menang. Yeay! Ya. Oke, kita buka di firman Tuhannya. Coba sebentar. Kejadian 14 ayat 15. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, Abraham ya saudara ya, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu. Juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedor Laomer dan para raja bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Oke, saudara, Abram menang perang.
Dibawanya lah, ayat 16 dikatakan, dibawanya lah kembali segala harta benda itu. Ya, dia membawa rampasan perang. Oke. Dan kemudian, ya, 18. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Nanti kita membuka di Ibrani. Melkisedek itu adalah lambang dari Yesus. Abraham menang perang kan? Apakah Melkisedek itu datang untuk minta Abraham tadi kasih 1/10? Abraham kasih 1/10 nggak? Iya, tadi kita udah baca ya. Pertanyaannya, waktu Melkisedek datang, dia datang untuk apa? Untuk pungut 1/10 itu bukan? Bukan, saudara. Dia datang untuk memberkati Abraham. Dia bawa roti dan anggur, saudara. Roti dan anggur lambang apa, saudara? Perjamuan kudus. Untuk memberkati. Untuk memberkati engkau. Punya hubungan dengan Tuhan. Punya pikiran Kristus. Engkau bisa masuk ke tahta Maha Kudus untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Untuk mendapatkan kesehatan ilahi. Untuk mendapat semua hal yang Tuhan sudah bayar buat kita di kayu salib. Masalahnya kita lihat sama-sama. Tuhan gak pernah minta kan? Benar ya saudara ya? Tapi Tuhan itu memberkati. Dan karena Abraham mengerti bahwa Tuhan datang untuk memberkati dia, disitulah Abraham memberikan 1/10. Karena Abraham mengerti bahwa Allah datang untuk memberkati dia. Ayat berikutnya. Abraham memberikan 1/10. Waktu ini saudara, belum ada hukum Taurat loh. Belum ada tuh Maliaki 3 yang bilang bawalah seluruh persembahan perpuluhanmu. Gak ada. Tetapi Abraham mendengar dari sini. Dan dia mau lakukan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati dia. Dan akan memberkati dia dan keturunannya. Amin saudara. Dan kemudian sekarang kita mau lihat saudara. Ya, Abraham ini punya anak ya. Allah Abraham, Allah Ishak, Yakub. Yakub punya 12 anak. Ya, oke. Sekarang kita mau buka kitab Ibrani. Ibrani 7 ayat 1. Ini yang tadi, cerita Melkisedek tadi. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati Abraham. Benar yang kita baca tadi ya saudara ya? Dia memberkati. Next. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan ini kita bicara hari ini. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini adalah keturunan Abraham. Bahasa Inggrisnya mungkin lebih jelas. And verily that the sons of Lewi, ya, Lewi ini mereka menerima office of priesthood, jabatan sebagai imam, ya, jabatan sebagai imam. Dan karena mereka menerima jabatan sebagai imam, maka mereka diberkati dengan apa? Mereka take tithes of the people according to the law. Artinya Tuhan kemudian memberikan kepada mereka perpuluhan dari suku-suku orang lain. Dan mereka pungut itu dan mereka hidup dari itu. Though they come out of the loins of Abraham. Artinya apa? Gini saudara. Ini Abraham, Ishak, Yakub. Oke. Dan kemudian Yakub anaknya 12 suku. Ya.
12 suku, termasuk di dalamnya ada Lewi. Benar ya, saudara ya? Oke. Abraham memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Oke. Dan Tuhan memberkati Abraham. Dan kemudian, sekarang ini, waktu Abraham berikan perpuluhan, saya mau tanya. Lewi ini kemudian menghasilkan yang namanya Bani Lewi. Ini yang tadi kita bilang bahwa mereka menerima office of priesthood. Jabatan sebagai imam. Ini dia. Oke, saya mau tanya. Waktu Abraham kasih perpuluhan, ini udah lahir belum nih? Belum. Dia ini masih ada di dalam garis keturunannya Abraham, tapi Abraham belum lihat. Bener ya? Generasi yang jauh ke depan nih. 1, 2, 3, 4 ke depan. Ya, oke ya. Tapi saudara, luar biasanya adalah ya, waktu Abraham memberikan perpuluhan, Ishak diberkati nggak? Ya, Yakub diberkati. Dan saudara lihat, Lewi, nanti saya akan cerita mengenai Lewi. Kemudian ini mendapatkan perpuluhan dari mana? Dari yang sudah ditabur oleh kakek buyutnya. Saudara lihat, kalau selama ini kita mengerti tentang yang namanya kutuk bergenerasi, tahukah saudara bahwa ada yang lebih berkuasa dari yang namanya kutuk bergenerasi? Yaitu berkat bergenerasi. Sekarang saya mau bicara ini, saudara. Saudara lihat ya, tadi siapa tahu ini kebetulan. Oke, saya mau bicara ini sekarang. Saudara kalau baca Alkitab, saudara tahu si Lewi ini bikin salah. Ya, dia punya saudara cewek diperkosa. Ya. Terus papanya bilang jangan macem-macem. Tapi si Lewinya dendam ya, nggak bisa terima dia. Dan kemudian, saudara kalau baca kitab, saudara akan lihat dia bikin siasat ya supaya si Hemor itu yang perkosa adiknya itu dan raja yaitu Sikem itu, saudara ya, mereka itu dibikin siasat supaya disunat, saudara ya, dan waktu lagi kesakitan, saudara ya, itu dibunuh semua. Satu kerajaan, saudara, dibunuh habis, saudara. Ya. Dia bikin suatu kesalahan, saudara. Kenapa? Karena mereka ini kecil. Sementara itu kalau dia bunuh satu, itu konco-konconya bisa serang mereka. Ya, saudara ya, ini kesalahan yang cukup fatal, saudara ya. Oke ya. Sampai kemudian, saudara, si Yakub. Waktu Yakub memberikan pesan terakhir, saudara ya, memberikan berkat buat anak-anaknya. Si Lewi ini bukannya dapat berkat, saudara. Saudara lihat ya, dapat apa ini? Coba buka Kejadian 49 ayat 5 sampai 7. Berkatnya kayak gini modelnya. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permukatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang. Dan dalam keangkarannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka. Sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka. Sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub. Dan menyerakkan mereka di antara anak-anak Israel. Saya mau tanya, saudara. Biasanya orang tua mau meninggal, kasih berkat dong buat anaknya. Kalau saudara baca ini berkat bukan sih? Saudara bisa lihat. Ini nggak berkat. Karena ini sudah lakukan kesalahan. Benar ya, saudara ya? Tapi saudara, ini, kesalahan ini tidak menyetop kasih karunia yang Tuhan berikan lewat Abraham. Berikutnya, saudara, ini kejadian ya. Oke, waktu di Keluaran, saudara, kita lanjut ceritanya nih ya. Waktu mereka sudah keluar, ya, mereka sudah keluar dari perbudakan Mesir, mereka menyeberang Laut Merah, ya. Kemudian Musa, Tuhan panggil ke atas gunung untuk terima 10 perintah Allah, ya. Dan di bawah
Musanya lagi di atas, di bawah orang Israel sudah tahu ya, bikin lembu emas. Ya. Baru saja menerima mujizat Tuhan, mereka malah sekarang bikin penyembahan berhala. Ya, Saudara ya. Oke. Dan kemudian Saudara, kita lihat Keluaran 32 ayat 25. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Oke, Musa cari orang yang benar nih, yang tidak mau menyembah kepada berhala. Lalu berkumpullah kepadanya, siapa saudara? Seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Next, Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Ini mungkin boleh melakukan kesalahan. Oke. Tetapi anaknya bangkit. Ya. Memegang teguh firman Tuhan. Oke. Dan kita lihat. Tadi kita udah baca ya. Kita lihat Bilangan 18 ayat 6. Ini sebabnya tadi kenapa mereka akhirnya boleh hidup dan mendapat perpuluhan dari yang sudah ditabur oleh Abraham. Tuhan yang mengangkat. Tuhan yang mempromosikan. Dan Tuhan yang memberkati. Sesungguhnya aku ini telah mengambil saudara-saudaramu, orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepadamu. Saudara, sebagai apa? Pemberian. Bapaknya mungkin bisa melakukan kesalahan. Tetapi karena ada ini, anugerah bisa turun ke sini. Dan sekarang ini menjadi pemberian, menjadi gift, menjadi berkat. Amin saudara. Dan lihat, sebagai orang-orang yang diserahkan kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan. Ini yang membuat tadi kita baca firman-Nya, bahwa akhirnya mereka memungut perpuluhan dari yang sudah ditabur oleh kakek buyutnya. Saudara lihat bahwa Allah kita adalah Allah yang memberkati kita bergenerasi. Amin saudara. Di Maliaki saudara ya. Saya bukan mau ambil perpuluhan ya saudara, tapi saya mau lihat nih ya. Saya mau kita lihat nih saudara. Maliaki 3 ayat 10. Sebenarnya terjemahannya tuh sedikit kurang pas. Tuhan bilang, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat bagimu sampai berkelimpahan? Benar ya? Sudah hafal kita ayatnya. Ya. Tapi saudara, bahasa Inggrisnya lebih keren lagi saudara. If I will not open you the windows of heaven. Ya, itu sama ya saudara. Tuhan bukakan jendela-jendela langit ya, pintu-pintu sorga ya, and pour you out a blessing. Ya, Tuhan memberikan kepadamu sebuah berkat that there shall not be room enough to receive it. Ya, saudara. Sampai berkatnya itu ruangan aja nggak cukup untuk tampung. Saudara tahu kenapa ruangan nggak cukup untuk tampung? Karena ini loh, waktu Allah memberkati kita, Allah itu adalah Allah yang memberkati bergenerasi. That's why Tuhan itu bilang ruangannya nggak cukup. Karena yang akan tampung berkatnya itu bergenerasi. That's why di Mazmur ya, di Mazmur yang Tuhan adalah gembalaku. Tuhan bilang apa? Pialaku penuh melimpah. Kenapa? Karena waktu Tuhan memberkati, tidak ada kekuatan yang sanggup untuk menampung berkat itu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu generous, yang kalau memberkati, Tuhan itu akan memberkati bergenerasi. Amin saudara. Dan masalahnya saudara, kita ini kan produk, saya bilang tadi ada produk ditabur, ada hal-hal yang benar dan ada hal yang tidak benar. Ada hal negatif dalam hidup kita. Sebagian besar di sini kita adalah generasi pertama yang percaya Tuhan. Iya kan ya? Sebagian besar nenek moyang kita, mereka cari uang dengan kekuatan sendiri.
Benar nggak? Sebagian saya mau tanya, saudara, sebagian besar. Ada hasil nggak? Berkatnya turun nggak bergenerasi? Waktu engkau mencari uang dengan kekuatanmu sendiri. Saudara bisa lihat aper-apernya saudara. Tapi sekarang kita memasuki suatu alam perjanjian yang berbeda. Kita masuk ke satu alam di mana Allah kita adalah Allah yang memberkati kita. Dan itu harus dimulai dari orang-orang yang di sini. Fatherhood. Orang-orang yang pertama yang dipanggil Tuhan untuk berdiri bagi keluarganya. Saya dikasih anugerah sama Tuhan. Saya jalan sama Pak Salim. Kami jalan sama Tuhan 20 tahun lebih. Ya. Berkat kasih karunia Pak Step dan Bu Shen, ya, yang membimbing kita. Ya. Dan kami tuh dikasih kesempatan, saudara. Kami ketemu sama beberapa keluarga yang lama. Yang sudah ikut Tuhan lama. Sudah ikut Tuhan belasan tahun. Puluhan tahun. Dan kemudian kami bisa melihat generasi ini sekarang sudah berganti ke anaknya. Ya, karena waktu kami ikut Tuhan kami baru menikah. Jadi di teman-teman kami ini ada generasi yang anak-anaknya udah lebih dulu berjalan di depan kami ya. Generasi anak-anak lebih besar. Kami ketemu sama beberapa keluarga, saudara. Dan kami sedih. Kami sempat ngobrol. Kenapa? Tuhan bilang bahwa Tuhan sudah bayar kutuk kita. Benar ya? Di Galatia 3 dikatakan bahwa Tuhan sudah membayar semua kutuk kita. Tapi masalahnya di ayat berikutnya dikatakan bahwa kita harus mengambil berkat itu dengan iman. Tuhan sudah membayar semua kutuk kemiskinan. Kutuk hutang piutang. Kutuk kesulitan keuangan dalam hidup kita. Betul. Amen. Benar ya saudara ya? Tapi masalahnya saudara, berkatnya harus diambil dengan iman. Berkatnya harus diambil dengan caranya Tuhan. Dan banyak orang Kristen gak ngerti ini. Mereka pikir saya udah Kristen, jadi saya diberkati. Jadi saya hidupnya terserah saya. Dan kami sedih saudara. Kenapa? Waktu kami melihat firman Tuhan itu tidak terjadi. Janji Tuhan itu tidak terjadi untuk hidup beberapa orang ini. Kenapa? Orang tuanya hidup dalam kesulitan keuangan. Mereka ikut Tuhan. Dan mereka gak keluar-keluar dari masalah itu. Dan kemudian sekarang mereka punya keturunan. Keturunannya juga hidupnya gak jauh beda dari orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya gak pernah mengerti generational blessing. Harus ada orang yang mulai untuk berdiri dan memutus hal-hal negatif yang ada dalam kehidupan kita dulu. Dan berkata, Tuhan, waktu aku ikut Engkau, aku mau hidup Engkau seperti semua yang firman Tuhan katakan. Amin. Supaya aku mengalami berkat bergenerasi. Saya mau cerita sama saudara. Kalau tadi saya bilang sama saudara, saya sedih ketemu beberapa keluarga lama yang hidupnya seperti itu. Saya mau cerita sama saudara juga, buat menguatkan saudara. Saudara pernah dengar hamba Tuhan bernama Joel Osteen? Ya, hamba Tuhan besar ya. Kakek neneknya adalah orang yang cinta Tuhan. Neneknya banyak sekali berdoa buat anak cucunya. Terus kakeknya ini orang yang cinta Tuhan, sangat suka melayani Tuhan. Dia tuh di gereja tukang beres-beres semua barang. Jadi kalau ada yang rusak, tinggal panggil si kakek. Ledeng rusak, kakek. Kalau dulu saudara tahu ya, gereja dulu tuh yang pakai kayu, yang pakai altarnya tuh, yang model kayak gitu ya. Nah itu kan kayu kan, tuh bisa copot gitu kan. Kayu-kayu yang masalah, si kakek tukang perbaiki. Dan saudara, kakeknya ini rupanya orangnya apik saudara ya. Jadi sampai kakek meninggal saudara, waktu mereka bongkar-bongkar barang, mereka menemukan catatan keuangan si kakek dan mereka amazed. Kenapa? Rupanya kakek itu adalah orang yang sangat memberi. Dia punya catatan keuangan, kelihatan saudara. Ini buat gereja,
ini buat misi. Kelihatan dicatat saudara amount-nya, dan itu sekian tahun saudara. Mereka amazed melihat catatan keuangan dia saudara ya. Dan saudara, kemudian kakeknya ini, saudara tahu ya bapaknya John Osteen. Itu seorang hamba Tuhan yang juga cinta Tuhan saudara. Ya. Nah, orang benar yang memilih untuk takut akan Tuhan, maka keturunannya akan menikmati kemurahan Tuhan. Amin saudara ya. Nah, jadi si Joel ini cerita satu hal yang sangat berkesan buat dia juga. Dia bilang, selain dia tahu kakeknya seperti itu karena ada bukti otentik gitu saudara ya. Dan kemudian dia ingat waktu dia kecil. Dia lihat waktu itu papanya ketemu sama satu orang muda. Papanya panggil orang muda ini. Ini orang rupanya dalam kondisi benar-benar sangat tertekan sekali dan udah gak punya pengharapan buat hidup. Masalahnya begitu berat. Terus papanya panggil orang ini, dilayanin, diajak bicara, dikonseling saudara. Dan kemudian waktu itu Roh Kudus bicara sama papanya. Kasih 500 US dollar. Gede loh saudara ya. 500 US untuk orang yang kita tidak terlalu kenal, saudara kebayang ya. Ya, jarang sekali ya seperti itu ya. Tapi dia mau taat sama Tuhan. Dia kasih. Saudara tahu apa yang terjadi waktu orang itu pulang? Bukan karena uangnya, tapi dia dihidupkan oleh firman Tuhan yang disampaikan. Dia tahu ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan dia pulang saudara, dia pakai uang itu untuk bayar uang kuliahnya. Dia lanjutin, rupanya orang ini adalah mahasiswa kedokteran. Saudara yang hampir drop out saudara ya. Dia teruskan kuliahnya saudara ya. Dan saudara akhirnya singkat cerita orang ini menjadi dokter spesialis, salah satu dokter spesialis yang sangat terkenal di negara itu. Dan saudara tahu, John Osteen itu meninggal. Anaknya yang meneruskan pelayanannya dia. Dan orang ini, yang dokter spesialis ini suatu hari datang, ketemu sama anaknya. Dan bilang, papamu sudah memberkati saya. Kalau nggak ada papamu, nggak ada saya hari ini. Dan sejak saat itu saudara, orang ini adalah orang yang berdiri sangat memberkati keuangan di pelayanannya Joel Osteen. Saya lihat, nggak mungkin orangnya kalau Tuhan nggak gerakkan. Benar nggak? Saya lihat dari seorang kakek nenek yang cinta Tuhan, yang mau hidup benar sama Tuhan, menghasilkan keturunan yang juga takut akan Tuhan, dan menghasilkan keturunan yang diberkati. Saya lihat generational blessing. Saudara, kita mau lihat lagi dari Alkitab. Saudara lihat Daud ya. Tuhan bilang, Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Anaknya bikin kesalahan kan? Salomo, apa nggak kurang banyak istrinya? Benar ya saudara ya? Dia bikin kesalahan. Sampai gara-gara saking banyaknya istrinya, akhirnya hatinya nggak sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Benar ya saudara ya? Tapi saudara, yang membuat kita amazed, saya mau bukain saudara-saudara firman Tuhan. Ya, yang membuat kita amazed. Coba, 1 Raja-Raja 11 ayat 30. Ini waktu itu Ahia ya, memegang kain baru, Nabi Ahia ya, bicara ya, mengenai kerajaannya akan dikoyakkan. Ya, karena apa? Karena Salomo tidak setia kepada Tuhan. Oke. Dia koyakkan jadi 12 koyakan. Next berikutnya. Dan ia berkata kepada Yerobiam, ambillah bagimu 10 koyakan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tapi 1 suku akan tetap padanya. Saudara lihat ini, amazing. Walaupun Salomo melakukan kesalahan. Saudara lihat ya. Oleh karena hambaku Daud.
oleh karena hambaku Daud. Dan oleh karena Yerusalem kota yang kupilih itu, maka kemudian tetap ada satu kerajaan yang boleh ada untuk diteruskan oleh generasi penerusnya. Lihat ya, mungkin keturunan kita bisa bikin kesalahan. Tapi saudara, oleh karena hambaku Daud, oleh karena kita, akan ada favor, akan ada kemurahan Tuhan buat keturunan kita. Amin saudara, ya. Oke. Sekali lagi Tuhan ulang saudara, ayat 34-nya coba kita. Bukan dari tangannya akan kuambil seluruh kerajaan itu, aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya. Oleh karena siapa saudara? Oleh karena hambaku Daud, yang telah kupilih. Saudara baca yang terakhir. Dan yang tetap mengikuti segala perintah dan ketetapan. Dan gak cukup cuma sampai di sini saudara. Ini Salomo ya. Oke. Setelah Salomo, keturunan berganti demi keturunan. Sampai kemudian saudara, sekitar 300 tahun kemudian saudara. Waktu itu yang memerintah adalah Raja Hizkia. Waktu itu Hizkia lagi diserang sama Asyur. Ya. Asyurnya udah mau serang dia ya saudara ya. Dan dia udah gak tahu mau ngapain saudara ya. Udah gak punya kekuatan saudara. Ya. Dan kemudian saudara, 2 Raja-Raja 19 ayat 34. Apa yang terjadi kemudian? Tuhan menyelamatkan Hizkia. Firman Tuhan yang catat saudara ya. Firman Tuhan yang catat, luar biasa. Tuhan bilang apa? Aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh siapa saudara? Oleh karena aku dan oleh karena Daud. Itu kapan? 300 tahun yang dulu. Dulu banget. Si Hizkia aja gak kenal sama Daud. Dia udah belasan keturunan. Tapi saudara, Alkitab gak pernah salah dan Alkitab gak pernah bohong. Lihat. Favor of God tetap turun. Kenapa? Oleh karena hambaku Daud. Ayat berikutnya. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. 185.000 orang mati konyol. Gara-gara Daud 300 tahun yang lalu hidup benar di mata Tuhan. Berkat bergenerasi. Sebaliknya saudara, kita juga bisa lihat nih di Alkitab. Tadi ini Abraham menikah dengan Abraham punya anak Ishak. Ishak menikah dengan Ribka, ya. Ishak menikah dengan Ribka, ya. Oke. Si Ribka ini dia punya abang namanya Laban. Oke. Kita mau lihat sebaliknya sekarang ya. Si Ribka ini dia punya 2 anak kan sama si Ishak. Esau dan Yakub. Dia nggak suka sama Esau. Gara-gara Esau menikahi wanita-wanita Kanaan yang nggak jelas. Ya. Dengan kata lain, Kenneth kemarin bilang, pilih kasih. Ya kan? Dia sayang sama si Yakub. Kemudian dia memanipulasi. Ya. Dia bohongin nih suaminya, mentang-mentang udah tua. Sekongkolan dia aja anaknya sekongkolan. Ya kan? Oke? Tipu-tipuan. Nak, kamu dapat berkat kan nak? Ayo nak, mama bantu. Ya, ini ada daging. Oke, mama kasih kamu baju si Koko. Kamu pakai baju si Koko. Nipu nggak? Nipu ya? Oke. Sudah lihat Yakub. Apa arti nama Yakub? Penipu. Kita bilang dari lahir aja dia udah menipu. Mamanya penipu, anaknya penipu.
Saya percaya ya, kalau saudara kebayang gini ya, dia bisa tipu suaminya untuk suatu hal yang sangat besar dan berisiko tinggi. Saudara tahu ya, ini berkat loh, nggak main-main loh. Saudara kebayang nggak? Saya bisa bayangkan, seumur hidupnya sebenarnya dia udah banyak nipu. Cuma nggak dicatat di Alkitab. Makanya dia bisa berani bikin tipuan yang gede gini loh. Ya, nah makanya turun kan ke sini. Yakub kemudian tipu Esau. Iya kan? Oke. Ribka penipu. Turun ke Yakub penipu. Dia punya saudara Laban. Sudah tahu yang baca Alkitab. Penipu. Nah, sudah ya. Mau nikah aja si Yakub udah ditipu. Pengantinnya ditukar. Iya kan? Terus Alkitab mencatat Laban mengubah upah Yakub 10 kali lipat. Lihat ya. Tukang tipu, tukang tipu, tukang tipu. Keluarga tukang tipu. Nah, saudara, kalau gak diberesin ini turun gak? Turun. Turun. Keluarga tukang tipu. Tapi saudara tahu ceritanya. Yakub tahu hidupnya ngalami masalah terus gara-gara dia tukang tipu. Sampai kemudian dia bilang sama Tuhan, Tuhan, I surrender. Aku berserah sama Engkau Tuhan. Aku tahu aku gak bisa lagi jalan dengan kekuatanku sendiri. Aku harus menyetop hal-hal negatif yang ada yang aku bawa dari keturunanku. Aku gak mau ini sampai kepada keturunanku yang lain. Aku sekarang mau hidup hanya bergantung kepada Engkau. Harus ada satu orang yang mengambil keputusan dan bilang, Tuhan, aku mau semua hal yang negatif itu stop. Dan aku mau berdiri bagi generasiku berikutnya. Dan itu yang dilakukan oleh Yakub. That's why waktu itu Yakub bergumul dengan Tuhan. Semalaman. Yakub bergumul dengan Tuhan semalaman. Yakub bergulat dengan Tuhan semalaman. Ini bicara apa, saudara? Ini bicara ketetapan hati. Kebulatan tekad. Bahwa saya harus menyetop ini. Saya harus menyetop ini. Butuh kebulatan tekad. Tekad yang begitu bulat. Saya nggak mau hidup dengan lordship yang nggak benar. Saya mau hidup dengan takut akan Tuhan. Saya mau berdiri untuk generasi ini dan ke bawah. Supaya berkat Tuhan turun. Bukan lagi dengan kekuatan sendiri. Tetapi karena saya mau percaya sama Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Yakub. That's why kemudian dia menjadi Israel. Sudah tahu Israel? Engkau sudah bergulat dengan Tuhan dan kau menang. Amin, saudara. Ya. Dan waktu itu, saudara, waktu Yakub, kemudian setelah itu dia berdamai dengan Esau, kan? Ya. Sudah tahu ceritanya ya. Setelah dia bergulat dengan Tuhan dan dia menang, kemudian Esau datang. Sudah siap dengan 400 prajuritnya. Sudah tahu ya, Esau sebelumnya dendam sama Yakub. Esau mau bunuh Yakub. Ya, saudara, Yakub benar-benar ketakutan kan, saudara ya. Waktu itu, kalau saudara baca di Alkitab, Yakub, dia bersama 4 istrinya. Dan bersama 12 anaknya. 4 istrinya dijejer. 12 anaknya disusun. Kegentaran meliputi mereka waktu itu. Karena mereka pasti diceritakan sama papanya. Papa dulu nipu paman. Dan paman mau bunuh papa. Karena itu papa harus lari ke tempat kakek Laban. Dan sekarang kita mau kembali. Tapi saudara, dari pihak Esau waktu itu, Esau bisa saja menuntaskan niatnya. Toh lu adik yang gak bener. Lu sudah curi berkat gua. Gak salah dong gua bunuh lu.
Benar gak saudara? Tapi Esau, Alkitab bilang, dia berlari dan dia peluk adiknya. Dan itu disaksikan oleh 12 anak Yakub yang melihat bagaimana pamannya merubah hal negatif dalam keluarga. Bagaimana pertikaian dalam keluarga, amarah dalam keluarga, dendam dalam keluarga diganti dengan pengampunan. Saudara tahu, pilihan Esau ini membekas kepada Yusuf kecil waktu itu. Yusuf mungkin waktu itu masih kecil, tapi dia tahu ceritanya. Bagaimana pamannya mengampuni papanya. Bagaimana hal negatif dalam keluarga mereka, beranteman keluarga itu diputus karena ada pengampunan. Dan kemudian, puluhan tahun kemudian, waktu Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri, di hadapannya berdiri 11 saudaranya. Dia punya pilihan sekarang. Apakah dia mau bangun lagi hal negatif dalam keluarga, pertengkaran dalam saudara, amarah, dendam itu, atau dia mau ikut apa yang dilakukan oleh Esau pamannya, membangun pengampunan. Dan hari itu Yusuf memilih yang benar. Dia memilih untuk mengampuni saudaranya. Kenapa? Karena ada paman yang menabur benih pengampunan di dalam diri Yusuf kecil. Saya mau menabur benih kebenaran firman Tuhan ini dalam diri saudara. Firman Tuhan bilang, pilihlah apa yang kamu mau pilih. Apa kamu mau pilih kehidupan atau kegagalan? Pilihan ada di tangan kita, saudara. Apakah hari ini kau membulatkan tekadmu, membuang semua kenajisan, membuang semua luka, membuang semua amarah, membuang semua roh cinta uang, membuang semua pertikaian keluarga, membuang semua roh suam-suam kuku yang ada dari generasi sebelumnya, dan memilih untuk berkata, Tuhan, aku mau berdiri. Dan aku katakan, aku mau berdiri dengan kebulatan tekad bahwa aku mau berdiri bagi generasiku, karena aku mau melihat berkat-Mu lewat hidupku akan sampai kepada anak cucu.